Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Jadi kemarin saya membuat sebuah eh, jam waktu sholat seperti ini. Mungkin teman-teman pernah melihatnya. Ya, ini yang biasa di masjid. Tapi banyak juga yang dipakai untuk di rumah. Ini cara membuatnya sangat mudah. Yang penting kita tahu bagian-bagian mana saja yang harus ada supaya bisa membuat seperti ini. Oke, saya akan share ke teman-teman bagian mana saja yang harus ada atau part-part mana aja yang harus ada sehingga bisa membuat jam waktu sholat ini ya. Saya akan tunjukkan ke teman-teman bagian-bagian mana saja yang harus ada. Jadi saya akan coba matikan dulu supaya bisa melihat bagian dalamnya. Nah, ini sudah mati. Oke, jadi di bagian dalamnya seperti ini. Ini belum saya tutup ya. Nah, seperti ini. Dalam membuat sebuah jam waktu sholat, jadi yang pertama harus ada yaitu ini bagian depan, yaitu panel. Saya menggunakan panel jenis P10. Nah, ini di sini ada 3 panel yang saya susun. Nah, kelihatan di sini ada sambungannya sebentar. Nah, ini sambungannya kelihatan ya. Nah, ini sambungannya. Tapi kalau dari jauh ini tidak kelihatan ada sambungan karena memang dirancang seperti itu supaya lebih rapih ya. Kecuali mereknya beda-beda, nah itu pasti kelihatan ya. Kalau mereknya sama, nah ini pasti akan nggak kelihatan. Oke, itu yang pertama, yaitu sebuah panel. Kemudian yang kedua, di sini perlu sebuah controller ya, seperti ini. Nah, ini controllernya. Ini controller untuk jam waktu sholat. Nah, kalau yang di sini, ini controller untuk running text. Ini belum saya copot. Ini karena saya mencoba yang JMS ini. Awalnya saya membuat running text untuk usaha ya. Nah, ini sudah di skrup. Nah, kalau ini saya baru nyoba karena bagian ini baru sampah ya. Oke, itu yang kedua, yaitu sebuah controller. Yang ketiga di sini, nah ini adalah power supply. Jadi power supply di sini fungsinya untuk memberikan tegangan kepada controller dan juga kepada panel. Nah, ini kabel outputnya nyambung semua ke bagian panel. Dan kemudian selanjutnya yaitu, nah ini kabel data. Nah, ini kabel data. Ini terhubung semua ke panel secara seri. Ya, artinya dari sini, dari controller masuk ke panel. Nah, kemudian dari panel keluar dari sini. Ini masuk lagi ke panel yang satunya. Kemudian sini juga sama, masuk lagi ke panel berikutnya. Nah, di sini sudah tidak dipasang karena ini udah akhir ya yang panel ini. Kecuali kalau nambah 4 panel, nah ini dari sini nyambung lagi ke panel berikutnya. Ya, hanya itu sebenarnya yang paling penting untuk membuat jam waktu sholat atau membuat running text. Jadi tergantung dari controllernya ya, mau jam waktu sholat atau running text. Oke, untuk selanjutnya yaitu frame. Nah, ini frame sebenarnya opsional ya. Ya, kalau untuk dipasang itu harus pakai frame ya biar lebih rapi.
Ini premnya terbuat dari aluminium yang warna hitam seperti ini, biar sama dengan panel, tapi tergantung selera juga ya. Nah, hanya bagian itu saja untuk membuat sebuah jam waktu sholat. Jadi saya jelaskan lagi. Yang pertama adalah panel, kemudian yang kedua adalah sebuah controller seperti ini, yang ketiga power supply, yang keempat kabel data, dan yang kelima prem ya. Untuk cara membuatnya mungkin akan saya jelaskan di video berikutnya ya. Itu juga kalau banyak teman-teman yang berminat membuat jam waktu sholat ini supaya lebih detail, jadi saya akan buatkan video terpisah. Jadi untuk video ini saya memperkenalkan bagian-bagian apa saja yang harus ada dalam sebuah jam waktu sholat seperti ini. Kalau untuk kabel ke listrik ya, ini terhubung dari sini ya ke power supply. Nah, ini yang besar, ini kabel besar. Nah, kemudian ini pakai colokan ya. Nah, ini memang disesuaikan saja. Kalau pemasangannya agak jauh dari tempat colokan ya harus lebih panjang ya untuk kabelnya. Dan tidak mesti seperti ini ya, pakai steker, jadi langsung sambung juga tidak masalah ya sebenarnya. Oke, jadi hanya itu saja. Dan kita coba nyalakan lagi. Ini saya lagi uji coba. Ini baru dicoba selama 12 jam ya. Saya rencana saya akan coba sampai 24 jam. Saya akan coba 24 jam. Oke, kita colokan. Nah, ini kalau pertama kali akan berbunyi untuk buzzernya, dan untuk penanda sudah masuk waktu sholat juga dia akan berbunyi seperti itu. Nah, ini baru saya isi untuk jamnya dan jam waktu sholat. Untuk bagian informasi ini baru baru tanggal ya. Untuk informasi masjid belum saya isi. Nah, karena ini rencana saya akan pasang di rumah ya, jadi tidak ada nama masjid ya. Nah, ini jadi kemungkinan nanti akan saya isi dengan kata-kata mutiara. Oke, ini kalau dari jauh kelihatan jelas sekali ya. Kalau dari dekat kelihatan banget titik-titiknya. Nah, kalau dari jauh, nah ini lebih jauh, lebih bagus ya. Oke ya teman-teman ya, cukup sekian untuk video kali ini tentang jam waktu sholat. Kalau misalkan banyak yang ingin membuat jam waktu sholat seperti ini, maka insya Allah akan saya buatkan cara merakitnya dari awal sampai akhir ya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Oke, cukup sekian. Sampai jumpa di video berikutnya.